Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa sekalian semua. Selamat datang pada mata kuliah Teknik Pemasaran Digital pertemuan ke-6 yang akan membahas mengenai Creating Community in Virtual World dan Messenger Marketing Chatbot. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah mengetahui apa itu komunitas virtual, bagaimana komunitas virtual mirip dengan komunitas konvensional. Apa itu virtual tribe dan peran apa yang dimainkan partisipasi dalam suku virtual ini. Apa tujuan komunitas virtual yang dapat dicapai organisasi ketika memasukkan ke dalam bauran pemasaran mereka. Apa itu chatbot dan peran pemasaran messenger dalam meningkatkan pendapatan atau omset dari perusahaan. Kita akan masuk kepada virtual community atau komunitas virtual. Secara fenomena, saat ini banyak sekali orang krisis yang mendambakan koneksi dan rasa memiliki atau komunitas dan seringkali berpaling satu sama lain. Tapi ini berbeda, orang-orang tidak dapat berkumpul dan harus bergantung pada koneksi virtual. Jaringan yang dibuat oleh satu atau sekelompok orang dengan moto yang sama atau minat yang sama di platform media sosial dikenal sebagai virtual community. Komunitas virtual menyatukan individu, kelompok, dan bisnis melalui internet tempat mereka berbagi minat yang sama. Tidak ada batasan geografis atau politik karena komunitas bertemu atas kepentingan yang sama. Ini adalah sekelompok individu yang membentuk ikatan melalui komunikasi elektronik dengan memiliki minat yang sama. Kurangnya struktur fisik, tidak ada kehadiran fisik. Ketergantungan pada pengetahuan, kekuatan pendorong utama adalah pengetahuan. Penggunaan teknologi komunikasi sangat bergantung pada teknologi informasi. Tanpa batas dan inklusif, fleksibel, dan responsif. Ini adalah karakteristik dari komunitas virtual. Pastinya dalam komunitas virtual ada beberapa kelebihan, yakni lebih fleksibel, dapat diakses 24x7. Relevansi mudah, komunitas berkembang menjadi komunitas yang mendukung dan memotivasi selama periode waktu tertentu. Tanpa batas, tidak ada batasan untuk berdiskusi. Seseorang dapat membuat komentar atau komentar cepat setelah observasi yang reflektif. Pastinya ada kelebihan juga ada kekurangan. Informasi yang berlebihan sulit dilacak dan menyebabkan stres yang tidak perlu. Tidak ada dokumen fisik, komunikasi melalui pesan tanpa dokumentasi percakapan, masalah hukum karena batas antara organisasi menjadi kabur, masalah kepercayaan dan rasa hormat, masalah budaya tidak efisien, dan ancaman. Ini adalah contoh dari komunitas virtual. Contohnya dilakukan pada GoPro yang pada komunitasnya itu berhasil mendapatkan 6.000 GoPro Tag video yang upload pada YouTube setiap harinya. Dan ini adalah contoh Starbucks sebagai virtual komunitas yang selalu memberikan poin ekstra dan tawaran-tawaran khusus untuk para penggemar Starbucks pada waktu yang langsung ditentukan. Kemudian adalah Apple yang juga mengutip perbedaan yakni things difference. Yang juga marketing bukan hanya menjual produk atau jasa namun menghadirkan nilai dan minat yang sama bagi penggunanya. Dan apa itu virtual tribe? Ini adalah platform di mana semua orang bisa membangun virtual tribe. Bisa dari WhatsApp group, Facebook group, Social Basra, dan Tribelio. Ini adalah langkah-langkah untuk bisa memulai sebuah virtual tribe. Pilih platform untuk komunitas Anda, kembangkan kerangka peluncurannya, identifikasi pemangku kepentingan internal utama bagi masyarakat, siapkan komunitas Anda. Mulailah peluncuran lunak promosi komunitas Anda. Nah, ini adalah sebuah kisah sukses mengenai virtual tribe. Contohnya Tribelio. Mengapa pakai Tribelio akan 100 kalikan bisnis Anda? Nah, ini adalah tantangan salah satu contoh dari Tribelio dari hari pertama untuk membangun mindset yang benar sampai dengan akhir bisa membuat pertumbuhan yang signifikan. Nah, ini adalah manfaat dari virtual. Selain itu, dengan memiliki virtual tribe, kita bisa kurangi ketergantungan pada iklan berbayar, tingkatkan retensi pelanggan melalui keterlibatan yang berkelanjutan,
Berikan suara kepada pelanggan Anda untuk arah ke bisnis. Jual langsung ke komunitas Anda. Kemudian kita masuk kepada messenger marketing, yakni pemasaran secara menggunakan messenger. Kita akan mengarah kepada aplikasi messaging, contohnya WhatsApp, Facebook Message, WeChat, Skype, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini ada ranking pengguna paling aktif di seluruh dunia. Yang menduduki nomor 2 itu adalah WhatsApp dan Facebook Messenger. Nah, ini kita bisa ketahui berapa waktu dan beberapa banyak pengguna yang telah sudah aktif menggunakan Facebook Messaging untuk melihat iklan. Dan ini adalah data dari WhatsApp sendiri. Dan 87-94% pengguna pada China berbayar pada offline menggunakan WeChat dengan Alipay ataupun WeChat itu sendiri. Messenger akan menggantikan saluran seperti email, SMS, bahkan situs website dalam 5 tahun. Messenger tidak akan menjadi saluran lain seperti sekarang ini. Messenger akan menjadi saluran yang akan menjadi saluran channel terbesar di dunia dalam 5 tahun ke depan. Terbukti secara perbandingan email dan Messenger, Messenger memiliki tingkat engagement yang lebih tinggi dibanding email ataupun sosial media lain. Karena Messenger memiliki friksi yang lebih sedikit dibanding yang. Nah, sudah ada tingkatkan engagement yang tinggi, lebih atraktif dengan tombol-tombol, gambar dan video, dan bisa mendapatkan otomatisasi seperti pada email. Nah, ini adalah contoh perbandingan antara email list dan messenger list. Terbukti bahwasannya persentase yang klik lebih banyak pada messenger dibanding pada email. Terbukti Messenger 7,4 kali lebih tinggi engagement-nya dengan konten yang sama berbanding dengan. Pemasar Messenger hanyalah media pemasaran kepada pengguna dengan aplikasi berpesan bantuan. Prosedurnya termasuk membuat daftar dengan menarik prospek baru, memelihara prospek tersebut dengan mengirimkan konten dan menjawab pertanyaan mereka. Ini lebih bersifat percakapan dan cenderung memberi nuansa interaktif satu dengan satu yang lebih pribadi. Pemasaran Messenger adalah praktik menggunakan aplikasi obrolan seluler untuk memfasilitasi bisnis dan terhubung dengan prospek dan pelanggan. Ini memanfaatkan platform perpesan seluler seperti Facebook, Telegram, WhatsApp, atau WeChat untuk mencapai target pasar. Platform sekarang yang terbaik untuk strategi selanjutnya adalah WA Business, Facebook Messenger, Telegram, dan chat. Mengapa Messenger akan berpengaruh pada bisnis? Messenger marketing menyediakan kemudahan, mudah, nyaman, dan cepat pada bisnis menjangkau jutaan orang dari mana saja. Menurut statistik, 61 perusahaan mengatakan bahwa traffic dan mereka peroleh dari prospek adalah tantangan terbesar. Menjangkau prospek dan meningkatkan kesadaran merek melalui sebagian besar metode pemasaran itu sulit, mahal, ataupun keduanya. Saat ini ada lebih banyak pengguna aktif di aplikasi Messenger daripada aplikasi media sosial. Itulah sebabnya bisnis menggunakan pemasaran Messenger untuk terhubung dengan prospek, meningkatkan perolehan prospek, dan meningkatkan konversi. Sekarang ini, cara yang tepat bagi pemasar untuk menjangkau dan terlibat pada pelanggan dengan biaya yang relatif lebih rendah. Perusahaan mengirimkan pesan pemasaran dalam bentuk apapun termasuk teks, video, audio, gambar, dan mengatur bot. Pelanggan pada gilirannya mempelajari apa yang dijual oleh merek tertentu dan membeli produk atau layanan ditawarkan. Ketika diterapkan dengan benar, strategi pemasaran Messenger meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Sebuah statistik dari Messenger Marketing, 1,3 miliar orang menggunakan Facebook Messenger setiap bulan. Sekitar 18% orang dewasa menggunakan aplikasi berpesan untuk meminta dukungan pelanggan dari penjual online. Sementara 43% milenium menggunakan aplikasi ini untuk meneliti produk. Kemudian kita akan masuk ke chatbot. Chatbot adalah aplikasi kecerdasan buatan atau AI yang dapat meniru percakapan nyata dengan pengguna dalam bahasa alami mereka. Chatbot memungkinkan komunikasi melalui teks atau audio di situs web, aplikasi berpesan, aplikasi seluler, atau telepon. Chatbot menggunakan pembelajaran mesin learning mengidentifikasi pola berkomunikasi
Dengan berinteraksi berkelanjutan dengan manusia, mereka belajar meniru percakapan kehidupan nyata dan beraksi terhadap permintaan lisan atau tertulis pada gilirannya memberikan layanan tertentu. Karena chatbot menggunakan AI, mereka memahami bahasa bukan hanya perintah. Ini adalah keunggulan dari chatbot, yakni keterlibatan pelanggan yang lebih baik, penghematan biaya, melacak mendapatkan wawasan dan data konsumen, generasi pemimpin yang sukses, kualifikasi dan pengasuhan pengoperasi yang mudah di pasar global. Ini ada beberapa keuntungan menggunakan chatbot, yakni chatbot memungkinkan pengalaman tanpa gesekan untuk prospek atau pelanggan. Chatbot berarti Anda terlibat dalam komunitas secara real time. Chatbot meningkatkan keterlibatan, chatbot dapat menurunkan biaya iklan. Chatbot memungkinkan Anda untuk masuk ke komunitas pelanggan, chatbot meningkatkan click-through rate dan open rate Anda secara besar-besaran. Messenger baru adalah chatbot. Chatbot menghemat waktu. Chatbot memungkinkan Anda untuk memberikan nilai di mana pelanggan Anda berada kapan mereka ingin menerimanya. Chatbot memberikan peluang baru dan unik. Nah, ini adalah contoh-contoh chatbot yang bisa kita gunakan saat. Yang paling rame dan besar digunakan adalah ManyChat dan Chatfeed. Pastinya masing-masing mendapatkan keunggulan dan kelemahan di setiap sisi. Bagaimana kita menggunakan chatbot dengan baik? Pertama, kita bisa mendapatkan leads secara kolektif, kita bisa retargeting dengan metode funnel, dan kita bisa mereferensikan produk yang ada pada kita. Demikian penjelasan kita pada pertemuan ke-6 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan kuis atau assignment yang ditugaskan. Terima kasih.